Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di mata kuliah trigonometri. Kali ini kita akan mulai masuk ke definisi trigonometri setelah pertemuan sebelumnya kita pelajari tentang satuan sudut, derajat, dan radian. Nah, trigonometri, apa sih pengertian trigonometri? Trigono itu artinya segitiga, metri itu artinya pengukuran. Jadi trigonometri adalah suatu bidang ilmu yang mempelajari tentang pengukuran segitiga. Nah, pengukuran pada segitiga itu ada dua jenis, yaitu pengukuran sisi dan juga sudut. Dalam hal trigonometri, pengukuran yang kita khususkan adalah untuk segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku gini ya. Nah, dengan sudut 90 derajat ini kita sebut sebagai segitiga siku-siku, tentunya sudah tidak asing. Nah, pada segitiga siku-siku ini sudut yang lain, misalkan sudut di sini kita sebut sebagai sudut theta, maka ketiga sisi-sisi pada segitiga ini kita bisa beri nama di bagian depan dari sudut theta, ya, ini bagian depannya kita sebut sebagai sisi depan, atau dalam bahasa Inggris kita sebutnya sebagai opposite. Nah, kemudian yang ada di sebelahnya, ini sebelahnya kita sebut sebagai sisi samping atau adjacent. Nah, sedangkan yang paling panjang di sini itu kita sebut sebagai sisi miring atau hipotenus ya. Nah, sisi yang paling panjang itu terletak di depan atau menghadap ke sudut 90 derajat. Itu sudah pasti. Disebutkan dulu pada teorema Pythagoras, masih pada ingat teman-teman? Kalau kita berbicara tentang segitiga siku-siku, maka akan teringat dengan teorema Pythagoras yang bunyinya kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi siku-sikunya. Jadi yang hipotenus ini sama dengan opposite ditambah adjacent ya. Nah, ini teorema Pythagoras yang tetap harus diingat karena nanti ke depan akan tetap digunakan. Oke, next kita ke konsep yang harus diingat dalam trigonometri atau mungkin mengingat kembali karena sudah dipelajari sebelumnya. Konsep dasar trigonometri itu ada 3. Yang pertama sin. Sin itu perbandingan antara sisi segitiga siku-siku bagian depan dan miring. Kemudian cos itu perbandingan sisi samping dan miring. Oke, kemudian tan adalah perbandingan sisi depan dan samping, Nah, biasanya teman-teman di sekolah menengah membuat cara menghafal untuk lebih mudah, yaitu sin demi, cos sami, tan desa. Ini yang biasa dipakai untuk cara menghafalnya. Nah, selain sin, cos, dan tangen, sinus, kosinus, dan tangen, ada lagi kebalikannya, yaitu kebalikan dari sin kita sebut sebagai kosekan. Kosekan ini sepersin. Kemudian cos sekan itu kebalikan dari cos. Dan terakhir kotan itu kebalikan dari tan. Ini yang perlu diingat teman-teman, ini adalah konsep dasar yang kita pakai dalam mengerjakan trigonometri. Nah, untuk contoh bisa kita lanjutkan ke contoh yang pertama. Misalkan diketahui
suatu segitiga siku-siku diketahui segitiga siku-siku dengan panjang sisinya 3 cm, kemudian di sini 4 cm, dan di sini kita sebut sebagai sudut alfa. Tentukan perbandingan trigonometrinya. Nah, perbandingan trigonometri tadi yang seperti sudah kita pelajari ada sin, cos, tan, kosekan, sekan, dan kotangan. Nah, untuk menemukan keenam perbandingan trigonometri, kita harus tahu ketiga sisi segitiga tersebut. Di sini sudah ada dua sisi yang diketahui, kita tinggal cari sisi miringnya. Jangan lupa ini adalah segitiga siku-siku, maka berlaku teorema Pitagoras. Sisi miring bisa dicari dari kuadrat jumlah kuadrat sisi siku-sikunya, maka bisa kita cari dengan sisi miringnya 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat, hasilnya jangan lupa di akar ya, karena kan ada kuadratnya, hasilnya 5. Nah, setelah ketemu ini 5 cm, maka kita bisa tentukan semua perbandingan trigonometri dari sudut alfa. Sin alfa, sin apa tadi? Demi depan dari sin alfa adalah 4, sisi miring dari segitiga ini adalah 5, maka sinnya 4/5. Kemudian cos alfa itu sami, sampingnya itu 3, miringnya 5. Tan alfa itu desa, depannya 4, sampingnya 3. Ini tinggal kita tentukan perbandingan kebalikannya. Kosekan alfa dibalik ya, jadi 5/4, kemudian sekan alfa itu 5/3, dan kotan alfa 3/4, hasil dari membalik sin, cos, dan tannya, karena dia adalah perbandingan terbalik. Nah, kemudian contoh soal yang kedua, misalnya contoh soal yang pertama masih easy ya, masih lihat segitiga siku-siku. Oke, contoh yang kedua, misalkan diketahui sin sudut theta sama dengan P, tentukan perbandingan trigonometri lainnya. Perbandingan trigonometri selain sin apa saja teman-teman? Ada cos dan ada tan, juga fungsi-fungsi sebaliknya. Nah, untuk mengerjakan ini supaya lebih mudah, kita buat segitiga siku-sikunya dulu nih. Segitiga siku-siku, taruh siku-siku di sini. Kemudian ada sudut theta. Sudut theta masukkan di salah satu sudut yang bukan siku-siku, boleh di bawah, boleh di atas. Misalnya ini saya pakai yang atas ya. Sudut theta saya taruh di sini. Lihat diketahuinya, sin theta sama dengan P. P itu kalau diubah dalam bentuk pecahan biasa bisa dimunculkan P/1. Betul ya? P/1 sama dengan P. Nah, sedangkan perbandingan dari sin sendiri itu tadi apa? Demi. Maka depannya itu sepanjang P dan miringnya sepanjang 1. Depan dari sudut theta itu di sini ya. Depan diketahui depannya P. Kemudian miringnya, miring itu yang ada di hadapan siku-siku yang paling panjang ini 1. Maka menurut teorema Pitagoras kita bisa cari panjang sisi yang tegak ini, yaitu dia akar 1 kuadrat min P kuadrat. 1 kuadrat bisa kita hitung dia sama dengan 1, sedangkan P kuadratnya tetap. Nah, jadi kita punya
panjang ketiga sisinya. Bu, kok aneh sekali angkanya 1 min P kuadrat. It's okay, dalam matematika selalu muncul variabel-variabel yang tidak diketahui nilainya, tetapi variabelnya ada. Nah, jadi setelah ketiga sisinya diketahui, kita bisa menentukan perbandingan trigonometri yang lain. Misalkan cos theta itu sama dengan samping per miring. Samping dari theta, lihat ya, samping dari theta itu yang ini. Nah, ini sisi samping. Sampingnya akar 1 min P kuadrat, miringnya 1, sehingga boleh disederhanakan 1 min P kuadrat. Lanjut, tan theta sama dengan desa, depan P dan sampingnya akar 1 min P kuadrat. Nah, bentuk semacam ini boleh seperti ini aja, atau jika ingin dirasionalkan penyebutnya, maka perlu dikalikan dengan sekawan supaya tidak ada bentuk akar di bagian penyebut. Ini kita kalikan dengan 1 min P kuadrat per 1 min P kuadrat. Jadi boleh ditulisnya gini nih, P per 1 min P kuadrat dikali 1 min P kuadrat. Nah, jadi boleh sih bentuknya tetap dalam bentuk yang ini pun tak masalah, tetapi kalau mau dirasionalkan bentuknya menjadi seperti ini ya, nilainya sama. Nah, sin, cos, dan tan sudah kita peroleh, kemudian kita bisa kerjakan sisanya. Cosec theta itu kebalikan dari sin, maka kita tuliskan di sini 1 per P. Kemudian secant theta itu sepercos ya. Kalau sepercos artinya ini dibalik, jadi 1 per akar 1 min P kuadrat. Dan kotan theta itu kebalikan dari tan, maka boleh kita balik di sini jadi akar 1 min P kuadrat per P. Nah, ini adalah contoh-contoh dari trigonometri ya. Oke, kita lanjut ke contoh yang selanjutnya. Masih kurang apa sudah cukup contohnya? Nomor 3, misalkan dalam koordinat kartesius ya, koordinat kartesius, sudut yang dibentuk oleh sudut theta itu dibentuk antara sumbu X positif dan garis OA dengan titik A adalah misalnya berapa ya, 7,24. Oke, maka tentukan sin theta, cos theta, dan tan theta. Gimana mengerjakannya? Tentu saja ngikutin dari yang diketahui ya. Kalau diketahuinya koordinat kartesius, gambarlah koordinat kartesius. Gini, ini adalah sumbu X positif, ini sumbu X positif, ini sumbu Y positif. Kemudian ada titik A yaitu 7,24. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ini 24. Misalkan titik A di sini 7,24. Sudut theta adalah dibentuk dari sumbu X positif dan OA. O itu pusat koordinat ya, di sini letaknya. Nah, kita garis dulu OA-nya. Maka sudut theta yang dimaksud itu ada di sini karena dia antara X positif dan ini adalah sudut theta. Nah, kalau kita mau cari sin theta, artinya kita butuh depan per miring kan, depannya yang mana, miringnya yang mana. Depannya itu harus terbentuk segitiga siku-siku dulu, karena trigonometri itu perbandingan dari sisi-sisi segitiga siku-siku. Maka sebagai bantuan kita buat garis nih di sini, di garis
otomatis turunkan ke sini dan otomatis dia siku-siku. Maka kita bisa hitung sisi depan sini berarti berapa panjangnya. Lihat sudutnya 7,24, artinya dia ditarik dari sumbu Y setinggi 24 dan sumbu X sejauh 7 kan. Sehingga bisa kita hitung untuk panjang sisi depan ini adalah sepanjang ini, sama dengan yang ini ya, ini 24, yang ini nanti 7. Nah, untuk miringnya bagaimana? Untuk miringnya kita bisa gunakan seperti biasa ya, teorema Pythagoras. Pythagoras berlaku OA sama dengan akar 7 kuadrat ditambah 24 kuadrat, hasilnya 25. Nah, kita masukkan ke sini, sudah diketahui semua panjang sisi segitiga siku-siku yang terbentuk. Jadi sin theta adalah demi depannya 24 dan miringnya 25. Next, cos theta itu sami, sampingnya 7, miringnya 25, dan tan theta sama dengan desa. Depannya 24, sampingnya 7. Ini adalah perbandingan-perbandingan trigonometri yang ada pada segitiga atau koordinat yang ditanyakan tadi. Oke ya, jadi sementara ini dulu untuk pengenalan trigonometri. Setelah ini kita akan lanjut dengan perbandingan trigonometri pada sudut-sudut istimewa.